Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Halo Senin yang saya banggakan dimanapun berada, bersama saya Asyaf Doni, penyuluh agama Islam dan PNS Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana jika saya ibadah karena termotivasi oleh hal-hal yang lain? Seperti apa contohnya? Seperti melakukan sholat duha karena ingin diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surat Al-Waqiah karena ingin dimudahkan di dalam pekerjaan, di dalam mencari jalan rezeki, atau kita bangun malam karena supaya ingin dikabulkan segala hajat dan kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu boleh, Ustaz? Baiklah, sahabat Senin yang saya banggakan, insyaallah saya akan menguraikan dan menjelaskan pada kesempatan ini dalam tema martabat ikhlas yang diambil referensi dari kitab Nashonul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani berkata dalam kitab Nashonul Ibadnya, fa'ala maratibil ikhlasi, maka adapun paling tingginya derajat ikhlas, tasfiyatul amali, yaitu membersihkan amal, anhulah hadatin khalqi, daripada pandangan manusia. Artinya dia beribadah bukan karena ingin dilihat atau dipandang oleh manusia. Bi'alla yurida bi ibadatihi, dengan sekira-kira tidak bermaksud dengan ibadahnya illa imtisal amrillahi, melainkan semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wal qiyamu bihaqqil ubudiyah, dan menjalankan hak-hak penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, duna iqbalin nasi, bukan menarik simpati manusia, bil mahabbah, dengan kecintaan, wasana'i, dan pujian, wal mali, dan harta, wanahmi dzalik, dan selain demikian. Maka orang yang beribadah seperti itu semata-mata karena taatnya, tidak disandarkan dengan niat-niat yang lain, maka dia memiliki derajat ikhlas yang paling tinggi. Kemudian wal martabatus tsaniyatu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, derajat ikhlas yang kedua, ayyamala lillah, dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, liyu'til hududul ukhrawiyah, karena ingin diberi bagian atau balasan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia beribadah karena kalbiadi aninar, seperti ingin dijauhkan daripada siksa api neraka, wa idkhalil jannata wa na'imihi, dan ingin dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat-nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang beramal karena ingin masuk surga, ingin mendapatkan pahala, ingin dimudahkan ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, ingin dijauhkan daripada siksa api neraka, daripada azab Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti itu ibadahnya masih tergolong ibadah yang ikhlas, tapi ibadah ikhlasnya tingkatan yang kedua. Wal martabatus salisatu, dan adapun tingkatan ikhlas yang ketiga, ayyamala lillahi, dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, liyu'tihi hadzan dunyawiyan, karena ingin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan berupa perkara duniawiyah, atau siati rizki, seperti ingin diluaskan rezekinya. Seperti tadi dikatakan, kita melakukan sholat duha karena ingin diluaskan rezekinya, kita membaca surat Al-Waqiah karena ingin dimudahkan di dalam pekerjaan, kita melaksanakan bangun malam, ibadah di malam hari karena ingin dimudahkan segala hajatnya. Maka orang yang beribadah seperti itu, ya, di samping niat Allah Ta'ala ada motivasi-motivasi yang lain, ya, niat idopi yang disandarkan kepada niat Allah Ta'ala karena ingin mendapatkan perkara duniawiah, maka itu masih tergolong orang yang ikhlas dalam ibadahnya, tapi tingkatan ikhlas yang paling rendah, yang paling akhir. Tetapi apabila ada orang yang beribadah selain motivasi yang tiga tadi, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa ghairu iradati dzalika fa huwa riya'un madmumun, maka apabila beribadah selain motivasi yang tiga tadi, maka dia tergolong orang yang riya tercela. Ya, riya tercela. Seperti apa? Seperti dia melakukan ibadah karena ingin dilihat atau dipandang oleh manusia, oleh orang lain,
dia bersedekah karena supaya dia dipilih di dalam pemilu nanti, dia mondok, dia pesantren, dia belajar karena dia ingin mendapat banyak jamaah dan dianggap sebagai orang alim. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.